Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Anissa Salsabila, NIM F412211010 dari golongan B. Saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terdiri dari institusi, instrumen keuangan, dan aktivitas keuangan yang memungkinkan perusahaan dan pemerintahan untuk mengumpulkan modal dengan cara menerbitkan dan menjual saham atau obligasi kepada investor. Pasar modal bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan atau pemerintah, dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan, yaitu investor. Pasar modal juga memiliki peran penting dalam perekonomian karena memberikan akses kepada perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan dana guna melakukan investasi dan ekspansi. Selain itu, pasar modal juga memberikan peluang investasi kepada individu dan lembaga keuangan untuk mengalokasikan dan mengelola portofolio investasinya. Keberadaan pasar modal juga menciptakan likuiditas, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, dan memberikan harga yang adil bagi instrumen keuangan. Untuk di pasar modal sendiri, memiliki beberapa jenis produk keuangan yang diperdagangkan, yaitu yang pertama, saham atau ekuitas. Saham mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas sebagian dari keuntungan perusahaan dan hak suara dalam keputusan perusahaan. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintahan untuk mengumpulkan dana. Pemegang obligasi meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dan menerima pembayaran bunga serta pengembalian pokok pada tanggal jatuh tempo. Dan yang ketiga ada instrumen derivatif. Instrumen ini mendapatkan nilainya dari aset lainnya, seperti saham, obligasi, indeks, atau mata uang. Contoh instrumen derivatif termasuk opsi dan kontrak. Dan ada yang keempat, yaitu reksadana. Reksadana atau mutual funds. Reksadana merupakan wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Dan yang kelima ada ETF atau Exchange Trade Funds. ETF mirip dengan reksadana, tetapi diperdagangkan di bursa efek seperti saham. Mereka mencoba mencerminkan kinerja indeks tertentu. Dan untuk yang keenam adalah waran atau warrants. Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Waran seringkali diterbitkan oleh perusahaan sebagai bagian dari suatu penawaran saham atau obligasi. Dan untuk yang ketujuh ada surat berharga komersial atau commercial papers. Surat berharga ini merupakan surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dalam jangka waktu singkat. Yang kedelapan ada rights. Rights memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham tambahan dari suatu perusahaan pada harga yang telah ditentukan, biasanya sebagai bagian atau dari suatu penawaran saham. Dan yang kesembilan ada instrumen keuangan berstruktur atau struktur finansial produk. Produk ini mencakup berbagai instrumen keuangan yang kompleks yang dapat mencakup kombinasi dari saham, obligasi, dan instrumen derivatif. Dan untuk yang terakhir adalah sertifikat investasi atau investment certificates. Ini melibatkan sertifikat yang mewakili kepemilikan atas portofolio sekualitas tertentu dan diperdagangkan di bursa efek.
Semua produk ini memberikan peluang bagi investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal, baik untuk pertumbuhan modal, pendapatan, atau tujuan diverifikasi investasi. Penting untuk dicatat bahwa investasi di pasar modal melibatkan risiko dan keputusan investasi harus dibuat berdasarkan pemahaman yang baik terhadap karakteristik produk dan toleransi risiko investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Eka Yulian Putri, NIM F412216162 dari golongan B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai saham yang tergolong dalam kategori bearish dan bullish. Bullish adalah kondisi pasar pada grafik yang menunjukkan pola menungki ke atas dan menggambarkan penguatannya tren pasar saham. Biasanya bullish ini ditandakan atau dilambangkan dengan banteng karena banteng selalu menanduk ke atas. Bullish menunjukkan kondisi pasar yang sedang terjadi aksi beli dalam volume yang besar. Istilah bullish juga mengungkapkan persepsi investor terhadap pasar tren ekonomi selanjutnya. Tren pasar bullish ditandai dengan kenaikan harga saham berkelanjutan. Pada saat seperti itu, investor cenderung percaya bahwa tren kenaikan akan berkelanjutan dalam jangka waktu yang sangat panjang atau jangka waktu yang panjang. Sedangkan bearish adalah kondisi pasar saham pada grafik yang menunjukkan pola menungki ke bawah atau menggambarkan melemahnya tren pasar saham. Bearish dilambangkan dengan beruang dikarenakan beruang ini kalau mencakar itu dengan pola atas ke bawah. Tren bearish menunjukkan bahwa sedang terjadi aksi jual yang dalam volumenya itu yang sangat besar. Penyebab terjadinya bearish adalah adanya masalah terhadap perekonomian negara yang mengacu pada teori Dow yang menyebutkan tren menurun atau bearish ditandai dengan tren saham yang mengalami penurunan 20% atau lebih. Pada kondisi bearish, harga saham terus turun dan diyakini investor akan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Safira Salsabila Fitratin Azizah, NIM F412211185. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu sebutkan dan jelaskan keunggulan serta kelemahan aplikasi untuk membeli saham. Di sini saya mengambil 3 aplikasi, yaitu yang pertama aplikasi E-Trade, yang kedua Robinhood, dan yang terakhir aplikasi Ameritrade atau perdagangan Amerika. Langsung saja pada aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi E-Trade. Jadi aplikasi ini sangat cocok untuk pemula. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena pada aplikasi ini telah tersedia alat analisis atau riset serta pendidikan. Maksudnya pada aplikasi ini menyediakan panduan-panduan untuk para pengguna. Jadi para pengguna atau pemula yang kebingungan bagaimana cara memakai menggunakan aplikasi ini, serta bagaimana para pengguna yang kebingungan untuk mengambil keputusan bisa melalui sumber daya penelitian yang telah disediakan. Serta aplikasi ini terdapat para pengguna yang sangat ramah. Akan tetapi kelemahan-kelemahan dari aplikasi ini yaitu dikenakan biaya yang cukup tinggi dibanding dengan aplikasi-aplikasi lain. Yang selanjutnya yaitu minum investasi awal. Jadi ini menjadi hambatan atau kelemahan dari aplikasi ini. Yang selanjutnya yaitu aplikasi Robinhood.
Jadi aplikasi Robinhood ini sangat terkenal dengan aplikasi yang tidak dikenakan biaya, dan ini menjadi daya tarik atau daya minat yang cukup tinggi untuk para pengguna. Dan juga aplikasi Robinhood sendiri sama seperti dengan aplikasi yang pertama, yaitu para pengguna yang cukup ramah. Serta pada aplikasi ini terdapat kelebihan yang unik, yaitu aplikasi ini juga bisa digunakan untuk penukaran uang, jadi tidak hanya untuk pembelian saham. Akan tapi kelemahan dari aplikasi ini yaitu keterbatasan riset. Jadi kurangnya panduan-panduan serta sumber daya penelitian dari aplikasi ini, serta fungsional yang sangat terbatas. Dan yang terakhir yaitu aplikasi Ameritrade, yaitu aplikasi Amerika Perdagangan. Jadi aplikasi ini dicetuskan oleh para peneliti Amerika. Nah, keunggulan dari aplikasi ini yaitu aplikasi ini menawarkan beberapa alat fundamental yang kuat. Jadi bisa seperti contohnya panduan-panduan yang alat riset yang cukup kuat. Serta aplikasi ini sangat unik dan tidak hanya membeli saham. Jadi aplikasi ini juga bisa digunakan untuk, seperti contohnya saya bacakan, yaitu berbagai akses instrumen investasi termasuk opsi, ETF, dan mata uang asing. Jadi hampir sama dengan aplikasi Robinhood. Akan tetapi kelemahan dari aplikasi ini yaitu terdapat biaya komisi serta antarmuka yang rumit. Jadi berbeda dengan aplikasi yang pertama dan kedua, yang mana perbedaannya yaitu para pengguna yang cukup rumit, tidak begitu ramah, begitu teman-teman. Dan terdapat biaya komisi. Sekian dari perbedaan keunggulan dan kelemahan dari ketiga aplikasi tersebut. Akan tapi keunggulan dan kelemahan dari aplikasi-aplikasi ini bisa berubah sesuai dengan seiring waktu atau ketentuan serta kebijakan dari aplikasi-aplikasinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.